itu dia, bawa nama Indonesia, dukung terus sampai juara ya. Betul banget. Dan ini dia game kita yang pertama, E-Wrangle, di mana pesawat juga sudah mulai mengudara. Kita akan melihat lagi persiapan dari masing-masing tim, kira-kira drop zone mana yang akan mereka pilih, dan atau mungkin akankah ada perubahan untuk di hari yang terakhir di Super Weekend kita di minggu yang pertama. Dan lihat ini garisnya mengarah ke arah Pochinki. Bisa jadi ini Pochinki akan terjadi pertumpahan darah juga tentunya, dan tapi sudah ada tim juga yang mulai mengamankan ke arah shooting range. Yes, betul banget, dan sudah ada beberapa tim juga yang melakukan early drop seperti halnya dari tim Secret yang akan menuju ke arah bagian server nih, dan seperti biasa dari Vampire Esport. Ini kalau misalkan kita perhatikan lagi Vampire Esport, mereka memang cukup memiliki banyak optional dari segi drop zone. Mereka bisa mengambil ke arah bagian Zarki yang seperti saat ini akan dituju. Mereka juga sempat turun di area sekitaran Milta Power, tapi nampaknya dari tim Secret yang terlebih dahulu terspot posisinya, mereka berusaha untuk mengamankan di area sekitaran server nih. Yes, dan ini dia juga sudah ada BTR dari R Arab Alliance yang dimana kita sudah melihat adanya. Dia mulai mengamani, akankah ke arah farm lagi seperti biasanya dan akan menabrak dari tim-tim lain di arah Miltanya, atau justru mereka ingin berganti drop zone ini? Kalau misalkan kita lihat dari arah bagian mapnya, Bigetron akan selalu turun di arah bagian farm. Yes. Dan mereka juga memang harus ada pemetaan ulang lagi, kan mereka juga bermain di Southeast Asia, udah ada scrim-scrim yang dilakukan. Benar. Mereka udah bisa, istilahnya mereka udah bisa mengetahui nih titik mana yang harus mereka tempuh untuk mengatasi dari arah rotasi dari tim Eagle itu sendiri. Yes, dan ini dia dari Frankie ya, sudah mulai berjalan-jalan mencari looting yang terlebih dahulu, dan tentu saja memang di arah-arah seperti ini awal-awal mulai game pastinya para tim juga bermain lebih sabar dulu, lebih pasti dulu mengamankan semua yang bisa diambil dulu. Setuju banget, dan juga ada beberapa tim yang memiliki opsi mereka di early game mereka pengen rotasi cepat atau mungkin mereka pengen rotasinya lambat aja. Mereka ingin perlahan tapi pasti mengamankan bagian bibir circle. Dan tim Secret, kalau misalkan kita lihat di hari pertama, hari yang kedua, ini tim Secret benar-benar agresif banget mainnya tal. Mereka luar biasa dan bahkan mereka sempat melakukan split position dan bisa mendapatkan bagian-bagian enak juga, nyaman, bisa nge-third-party tim-tim lainnya juga. Oh gitu, oh iya bener banget, setuju banget deh. Dimana mereka juga kalau misalnya membagi dua ya, nge-split dari arah dua yang berbeda, mereka bisa jadi mendapatkan kompon yang enak juga. Entah mungkin ke arah high ground untuk nge-scout juga ke arah tim-tim lainnya, dan duanya lagi itu rotasi. Mencari posisi-posisi dari lawannya berada di daerah mana aja. Yes, dan biasanya high ground itu paling sering kita lihat itu dimainkan oleh Matoy. Salah satu player dari tim Secret juga, dia itu enak banget angle-nya. Dia bisa ngelok ke arah bagian angle tim lain, dan bahkan gak hanya satu tim yang diawasi, bahkan bisa sampai 2 tim. Dan kita bergeser lagi ke arah tim Vampire Esport yang kali ini memilih drop zone di area sekitaran Zarki. Yap, ke daerah sekitaran Zarki, dan nampaknya mereka sudah ingin mengamankan semua area Zarki ya, selalu mengamankan atau mencar-mencar agar mereka juga mendapatkan vision yang cukup luas ke arah lawan-lawannya, dan di mana kita melihat belum ada tim-tim yang melakukan rotasi. Betul. Betul banget, karena ini juga masih menit yang ketiga. Biasanya tuh mereka berotasi mungkin di menit ke-5 sampai dengan menit yang ke-6 kalau misalkan mereka ingin melakukan fast rotation. Yap, tapi di sini kita sudah melihat ada dari Four Rivals, pemburu sudah mengamankan vehicles-nya dan dia sudah mulai mencari posisi yang enak. Dan di sisi lain dari Geek Fam juga kita melihat mereka ingin mengamankan daerah bridge juga, jembatan juga. Siapapun yang lewat ke sana hati-hati. Betul banget, dan seperti biasa jembatan itu akan coba diamankan atau akan coba dijaga oleh tim Fast Clan yang mereka turun di area sekitaran Gergopol perumahannya, dan Geek Fam itu memang tepat turun di area sekitaran seberang mereka di Gergopol apartemennya. Dan walaupun kita bisa bilang di Gergopol terjadi penumpukan beberapa tim, tapi mereka juga masih bisa membagi daerahnya masing-masing. Dan kita turun sedikit di arah bagian hospitalnya, itu seperti biasa akan coba diamankan oleh tim Yangon Galacticos. Iya, sudah mulai diamankan kali ini, tapi dari semua tim juga kita melihat sudah ingin bermain lebih pasti lagi, belum adanya baku hantam ya yang terjadi. Mereka nampaknya lebih ke arah scouting dulu, bermain sabar dan mengamankan daerahnya dulu. Karena kita tahu juga zonanya belum terlalu berpindah jauh, jadi mereka lebih bermain pasti aja sih. Setuju banget, dan mereka pasti berusaha untuk mendapatkan lootingan yang lebih memadai lagi untuk mereka bisa survive sampai dengan ke late game-nya. Dan dari beberapa tim mungkin mereka ada objektif yang berbeda. Mereka objektif yang pertama tuh biasanya turun dari pesawat, mereka mencari vehicle terlebih dahulu untuk mempermudah rotasi mereka. Baru nantinya mereka pilih nih, kira-kira circle-nya mentalnya terlalu jauh gak sih dari drop zone kita? Kalau misalkan mentalnya terlalu jauh berarti kita harus segera rotasi. Kalau misalkan masih masuk dalam circle yang pertama, berarti mereka masih punya spare waktu yang lebih lagi untuk bisa ngelooting di area kesayangan mereka. Iya, aku setuju banget sih. Kalau mengingat ya
dari drop zone. Aku sering banget ngeliat kayak tim-tim seperti ya tadi itu Bigetron. Mereka ngambil kendaraan, mereka udah ngambil vehicles biar cepat-cepat untuk melakukan rotasi, mengamankan juga ke daerah farm dan juga supaya dari in-game leadernya yang biasa kita tahu si Juxi suka scouting dia. Iya. Betul banget, tapi kalau misalkan kita lihat dari hari pertama, hari kedua juga itu kadang juga Liquid yang berusaha untuk membuka jalan untuk tim Bigetron Red Alliance. Dan kita bergeser kembali, kita fokus kembali ke arah tim BN United yang juga masih cukup nyaman karena mengingat di Super Weekend kali ini tidak ada tim NFT. Jadi mereka memiliki spare waktu yang lebih lagi untuk lebih bersantai lagi di area sekitaran Novo. Iya, mulai bersantai di area sekitaran Novo, tapi kita berpindah juga kali ini dari tim DX di mana mereka sudah mulai mengamankan daerahnya juga. Masih belum ada tabrakan dari tim manapun memang karena kita masih melihat adanya sudah mengamankan bagi nampaknya untuk nanti melakukan rotasi dari tim DX. Yes, betul banget, dan Pochinki ini benar-benar disecure banget oleh tim The Xavier karena ingat beberapa momen itu ada tim-tim yang kesulitan untuk mereka masuk ke arah bagian selatan di Pulau SMB, dan The Xavier mereka benar-benar langsung komit banget Tal. Kayak contohnya tim Infinity, mereka sulit untuk cari vehicle untuk mereka lanjutin rotasi ke area sekitaran Pulau SMB. Tapi rotasi di-cut begitu aja tim The Xavier. Mereka benar-benar berusaha untuk nge-secure di area Pochinki sebaik mungkin, senternya benar-benar dijagain oleh tim The Xavier. Jadi mereka ingin mengamankan senternya banget ya. Biar emang di center itu enak banget sih untuk melakukan rotasi dimanapun zona berpindah. Kalau kita berada di center itu enak banget. Seenggaknya lebih cepat untuk melakukan rotasi. Mereka bisa ngambil ke jalur kiri atau bahkan ke jalur kanan. Apalagi kalau misalnya amit-amit ya zonanya di arah selatan gitu. Betul lah, dan The Xavier juga sering kali juga ngelok ke arah rotasi tim-tim lain berusaha untuk nge-cut rotasi mereka, dan untuk circle kita ini juga masih terbilang cukup nyaman juga, nggak banyak tim-tim yang dibuat kesulitan untuk circle kita Tal. Ya, dan kalau melihat dari SMB juga sudah ada 2 tim di sana dan masih saling lihat-lihatan aja, nampaknya mereka sudah mengetahui keberadaannya tapi belum ingin melakukan inisiasi untuk baku hantam juga mengamankan Novo dan juga military base. Dimana kita tahu nih kalau misalnya di SMB itu banyak banget kayak armor ya. Iya. Banyak banget armor, jadi mereka ketika ingin melakukan rotasi melewati bridge yang akan bertemu dengan Geek Fam tadinya yang sudah ngamanin juga itu lebih pasti lagi. Ya, setuju banget, dan kalau misalkan kita kembali bahas lagi di area sekitaran Pulau SMB-nya itu jembatan kanan seperti biasa akan coba diamankan oleh tim BN United yang nampaknya saat ini mereka juga masih belum mengambil inisiasi untuk berotasi, mereka masih stay di area sekitaran Novo, dan sementara itu dari tim Infinity udah mulai keluar sedikit demi sedikit di area sekitaran SMB untuk bisa ngelok angle-nya ke arah bagian jembatan kirinya. Yes, dan ini dia sudah mulai melakukan rotasinya, sudah mulai memantau aja pergerakan dari lawannya juga dan mencari daerah yang lebih enak lagi, kompon yang lebih enak. Akankah mungkin mereka dari Vampire ini ingin mengamankan daerah high ground, karena kita tahu high ground itu kalau untuk ngelihat scouting itu enak banget ya. Setuju. Visionnya luas. Betul banget, dan seringkali kita lihat juga dari Vampire itu mereka memang lebih memilih rotasi yang cenderung cukup aman juga untuk di early-nya. Mereka rela istilahnya untuk circle kita yang pertama mereka menabrak ke arah bagian drop zone, ke arah bagian blue zone-nya. Untuk mereka bisa save sampai nanti ke late game-nya. Karena walaupun kita bisa bilang Vampire cukup kesulitan dalam hal rotasi. Sering kali terkat oleh tim-tim lain, tapi mereka masih bisa survive sampai dengan ke late game juga Tal. Nah itu dia, uniknya di sini kita juga tahu ya di Erangel itu sering banget meta nge-heal. Dimana ketika misalnya salah satu dari tim ini playernya udah banyak yang tumbang, misalnya 3 orang udah tumbang menyisakan sendiri aja, itu biasanya salah satu orang ini memilih untuk nge-heal aja di luar zona. Mereka nahan sebisa mungkin agar mendapatkan posisi yang enak juga dari posisi menangnya ya. Betul, karena balik lagi kalau misalkan kita udah keculik player 1v1 dalam segi rotasi di cut, misalkan kita last man standing, jadi mau gak mau kita harus bisa mengandalkan objektif yang lain, yaitu placement point yang harus kita maksimalkan. Karena kalau misalkan kita head to head kayak badan ke badan, itu udah kurang banget manpowernya dibandingkan tim lain yang masih komplit playernya. Iya, sejago-jagonya apapun ya, kalau 1 lawan 4 orang gitu kan kita juga cukup sulit. Jadi itu dia, lebih baik mengamankan placement pointnya daripada mereka terburu-buru untuk melakukan rushing atau masih berusaha untuk team fight ya ibaratnya gitu. Dan ini dia sudah mulai tampaknya terjadi baku hantam sebentar lagi. Dari Faze juga sudah mulai memantau keberadaan dari Geek Fam yang sudah nampaknya harusnya sudah diketahui ya. Iya betul, dan dari Faze kalian berusaha untuk membuka informasi lebih banyak lagi, tapi Demruk lihat cukup low juga HP-nya, terlihat HP-nya berkurang karena spray down dilontarkan oleh seorang Tonikia, tapi nampaknya masih belum bisa mendapatkan satu knockdown ke arah tim Geek Fam. Belum bisa mendapatkan damage apapun juga, belum masuk dari damage-nya, sedangkan dari DX kali ini The Xavier sudah mendapatkan kompon high ground, dimana dengan adanya high ground sekali ini dan sudah deket banget dengan adanya EVOS
Yes, dan dari Axis juga masih berusaha untuk melakukan scouting dan nampaknya The Xavier yang memiliki pemikiran sama untuk bisa mengamankan bagian bukit yang sama itu harus memuturkan lagi, harus regroup lagi dengan tim lainnya karena sementara itu di bagian luar lainnya lihat ada pertemuan juga antara Eagle Esport dan juga BN United. Ini dia nih, Eagle Esport dan juga BN United sudah saling berpapasan aja dengan kendaraan atau vehicles-nya masing-masing dan sudah terjadi sedikitnya pertukaran serangan. Damage-nya sudah terkena ke salah satu player juga tadi, tapi untung saja masih bisa untuk ditahan ya. Ya betul Mada, dan juga dari Geek Fam udah mulai mengamankan bagian satu bola lower ground. Untuk mereka amankan untuk saat ini masih berusaha untuk memikirkan lagi jalur rotasi mana yang akan mereka pilih dan juga Geek Fam. Ini memang mereka tipikal untuk tim yang menghindari fight di early game-nya. Mereka lebih milih untuk objektif mengamankan circle sampai nantinya mereka bisa menguasai circle-circle akhir. Iya setuju banget, apalagi seperti Geek Saint ini, dia sudah mendapatkan bagi. Kalau dia sudah mendapatkan bagi, dia sudah cukup lebih aman lah, lebih safe untuk melakukan rotasi dengan cepatnya dengan baginya itu. Oleh karena itu dia lebih milih untuk nahan di satu daerah sampai kira-kira zonanya berpindah, circle-nya sudah bergerak, dia baru melakukan rotasi dengan baginya itu. Dan tentu saja bagi di sini adalah kendaraan yang juga fleksibel banget ya. Betul banget, dan juga dari tim Secret juga dapat terpantau dari arah bagian Severny udah mulai masuk juga ke arah bagian luar daripada hospital itu sendiri untuk mereka bisa mendapatkan area yang sedang mereka tuju dan nampaknya akan coba dipimpin oleh seorang jumper. Sudah dipimpin aja, di scouting aja nih sama jumpernya, sudah membuka jalan dan kali ini dari BN juga sudah mulai melakukan sniper, dia melihat siapa saja yang ingin melewati daerahnya dia. Dia pasti pengen secure, apalagi kita sudah memasuki menit ke-11 ya. Sudah ada terjadi pertumpahan darah juga sebentar lagi karena dari Fluket sudah cukup setengah low banget dan teman-temannya bisa dibilang cukup jauh nih. Yes betul, belum ada yang trade juga, ada following backup dari tim Vampire dan sementara dari tim Secret akan lebih milih untuk melanjutkan rotasinya dan akan coba meninggalkan Fluket aja di bagian belakang seorang diri. Sementara itu dari Matoy akan coba memfollow up pergerakan dari seorang Kid yang ternyata masih berusaha untuk mendapatkan satu buah corn from elimination ke arah tim Vampire. Scope kali 4-nya sudah membidik ke arah sebuah smoke di sana untuk menutup vision dari arah TSK, di mana kali ini sudah mulai di spray down aja, sudah terlihat pergerakan dari vehicles-nya dari tim Vampire. Nampaknya mereka ingin lebih milih untuk mundur. Yes betul, dan nampaknya dari tim Secret juga harus lebih berhati-hati lagi karena di bagian angle yang lain ada satu buah blind spot yang tidak terjaga dan sehingga membuat Kid harus cukup low HP-nya, harus menutup angle-nya, harus segera healing juga di circle-nya. Lihat terlalu kejam mengambil ke bagian utara, Thalia. Ini gila banget, circle-nya langsung mengambil ke arah utara dan otomatis yang dari Very Pierre. Kali ini kita melihat harus buru-buru banget ke arah utara. Ruins sudah cukup aman, kali ini diamankan juga oleh Faze, tapi kali ini dari tim-tim yang lain, mereka baru ingin memasuki ke arah zona gitu. Ya betul, dan juga pemadatan terjadi di bagian selatan dan juga timur ya, sementara utara benar-benar kosong banget, hanya dikuasai oleh Fast Clan saat ini, Thalia. Wow, dan ini dia dari BN sudah langsung mengamankan kendaraan dari baginya dan kali ini sudah ada satu yang tumbang dari MSC. Akankah bakal langsung di end dari Geek Fam, tapi nampaknya dari Geek Fam ingin mendapatkan optimal dari visionnya. Sniper langsung diluncurkan dengan Mini yang tentu saja kita tahu Mini cukup stabil untuk jarak jauh ya. Yes betul, dan juga tappingan fire menggunakan Mini dari seorang QB benar-benar ganas banget, hampir aja menumbangkan player yang selanjutnya. Sementara itu dari arah bagian luar lainnya lihat ada APG juga yang sedang berotasi, akan coba menghindari fight antara The Xavier dan juga tim Geek Fam. Yes, dan ini dia sudah ada satu yang tumbang, bakal langsung di end aja dan itu dia 1 poin pick off juga, 1 poin kill yang berhasil diamankan. Sudah mulai berlari dari api, sudah terkena sedikit damage tapi masih terlalu jauh, apalagi kalau dilihat kali ini mereka juga harus pindah ke circle-nya ya cepat-cepat. Yes betul, dan juga kita bisa lihat dari arah tim Vampire Esport mereka juga masih berusaha untuk menahan damage blue zone dari circle kita yang ketiga. Seperti biasa mereka berusaha untuk memutar sedikit lebih jauh untuk mereka bisa mendapatkan spot yang lebih enak lagi, Thalia. Iya, dan MSC ini mereka sudah kehilangan 2 playernya dan bahkan satunya ini masih knockdown, perlu banget untuk di revive, jadi harus lebih berhati-hati lagi. Apalagi kita sudah memasuki menit yang ke-14 bagi. Kali ini langsung aja dari Parajin mendapatkan kompon yang baik untuk melakukan spray ke arah BN. Yes betul, dan juga Parajin nampaknya akan coba mengumpulkan informasi lebih jauh lagi ke arah tim BN United. Dan sementara itu Parajin dan juga Chopper akan coba nge-follow pergerakan dari seorang Parajin berusaha untuk menghadang, tapi Zunos lihat udah mulai touchdown juga tapi cukup low HP di sana, harus segera healing sebelum nantinya mereka akan melanjutkan fight. Tapi nyatanya Eagle Esport akan lebih beli untuk objektif aja, mereka berotasi lagi karena circle juga tidak masuk ke zona mereka saat ini. Iya, circle-nya itu jahat banget di arah utara, tapi kali ini sudah langsung di spray down
down aja dari Silence, tidak terkena damage-nya, splash damage-nya yang belum terconnect. Tapi kali ini dari Silence memutuskan untuk langsung mengambil vehicle-nya. Dia harus rotasi karena zonanya udah perih banget, blue zone-nya sakit ke arah Silence kali ini. Yes, betul banget. Dan lihat dari seorang Saint akan coba mengamankan satu buah area scrap yang keempat, berusaha untuk ngelok ke arah rotasi tim-tim yang saat ini belum masuk dalam circle selanjutnya. Dan seperti biasa, Geek Fame mereka akan menjaga bagian bibir circle terlebih dahulu, dan sementara di bagian depannya BN United juga tidak bisa bergerak karena ada Eagle Esports yang benar-benar berusaha untuk menunggu kedatangan dari BN United. Ya, dan bahkan lihat ternyata MSC hanya bersisa satu orang aja. Tadi temennya itu nggak sempat untuk di revive, dan otomatis ini bukanlah hal yang baik banget bagi mereka ketika tim-tim yang lainnya ini masih full member semua. Dan bahkan kali ini BN sudah akan melewati dari Eagle. Apakah bakal langsung di spray down aja? Enggak, mereka memilih untuk lebih menahan kali ini. Yes, betul. Sunos nampaknya berusaha untuk mengumumkan informasi lebih jauh lagi ke arah tim Eagle Esports, dan nampaknya pick akan segera dilakukan, di mana dari seorang Deadcon berusaha untuk melakukan satu buah pick tipis, tapi justru malah Namshin yang berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown tadi ke arah tim BN United. Yap, dan itu dia satu member, dua bahkan dari BN sudah mulai tumbang. Dan kali ini dari Silence ingin langsung melakukan revive juga, 3 orang bahkan. Wow. Windy sudah hampir dihabiskan oleh tim Eagle. Yes, betul. Wildcat juga cukup low SP-nya, masih berusaha untuk bersembunyi balik satu buah fortingan bagi, dan sementara itu lihat Eagle Esports terus memberikan suppressing lagi ke arah tim BN United, dan rotasi nampaknya akan segera dilangsungkan oleh satu player dari tim BN United. Tapi Silence juga nampaknya terdeteksi, coba di spray down dengan Evo dari seorang Chopper, tapi nampaknya masih belum bisa mendapatkan korban selanjutnya, dan Wildcat berhasil bisa menutup angle-nya di balik satu buah lower ground, Talia. Yap, Namsin kali ini berlakukan vision yang cukup enak, tapi sementara itu lihat Chopper bagaimana dia ingin langsung melakukan rotasi aja, tapi ternyata Choppernya dia harus take-down, dia knock karena terkena splash damage yang cukup perih, di mana Fazia juga akhirnya mendapatkan knock terhadap Chopper tadi. Yes, betul. Lagi dan lagi permainan utility yang benar-benar bagus banget diperlihatkan oleh tim BN United, tapi third party is real, di mana Vest Clan berusaha untuk ngelock juga angle-nya ke arah tim BN, tapi nggak sampai di situ aja karena Parajin masih berusaha untuk nyempil juga di arah peperangan antara tim Vest Clan dan juga BN United. Ini cukup sulit banget posisi dari BN karena bisa dibilang mereka tuh seperti tersandwich ya. Mereka dihapit oleh kedua tim yang berbeda. Sedangkan dari Faze kali ini mereka mencoba untuk mendapatkan lebih baik lagi dari visionnya, di mana mereka juga masih 4 orang. Mereka masih kuat banget dari segi manpower ya, berbanding terbalik dari Wildcat. BN kali ini bersisa 2 orang aja. Yes, betul. Udah cukup banyak juga tim-tim yang cukup bonyok di circle kita yang keempat. Udah banyak tim-tim pincang juga. Bahkan MSC juga harus menyisakan last man standing sama halnya dengan tim Eagle Esports. Tapi sementara itu Genesis Dogma akan kedatangan tamu dari tim Vampire, di mana Ravenclaw ternyata mendapatkan satu buah knockdown ke arah Daybot. Yap, itu dia. Di sisi lain juga dari God Genesis sudah berhasil mendapatkan 1 poin pick off. Sudah berhasil men-knockdown dari vampire-nya. Tapi sementara itu, 1 orang berusaha untuk langsung di-revive aja. Nggak mau kehilangan salah satu manpower-nya. Yes, betul. Teratak terjadi antara Genesis Dogma dan juga Vampire Esports, dan sementara itu kita kembali fokus lagi pada BN United juga masih bisa survive. Tapi lihat Genesis Dogma terus dihujani peluru panas dari arah seorang Swab, dan sementara itu di bagian angle sebelah kirinya Evolve juga menjadi target selanjutnya, dan ternyata knockdown didapatkan lagi oleh seorang Swab, Talia. Belum berhasil untuk mendapatkan forting dari vehicle-nya, di mana akhirnya dia harus kehilangan nyawanya. Tapi sementara itu kali ini dari Genesis sudah mulai terkena damage yang cukup sakit juga. Mencoba untuk mendapatkan vision, 3 orang dieliminasi 3 tim. Wow. Yes, betul banget. Dan lihat lagi dari arah EVOS juga Microboy masih berusaha untuk bisa survive seorang diri. Belum ada follow up juga dari rekan satu timnya karena split yang dilakukan oleh EVOS juga terbilang cukup jauh. Sementara itu knockdown kali terjadi, di mana trade talk juga terjadi antara EVOS dan juga Vampire Esports. Sementara itu Swap udah mulai memfortikan satu buah bagian juga, setup smoke juga dari pop out juga. Sementara itu Vest Clan juga masih berusaha untuk menahan gempuran di bagian bibir circle-nya. Yap, dan kali ini Blue Zone sudah mulai bergerak lagi, mau nggak mau. Kali ini dari Vampire mereka harus melakukan rotasi, dan itu dia diledakin dari vehicle, dan kali ini dari Lord mencoba untuk melakukan spray down lagi, blind spray aja karena smoke-nya, dan bahkan Microboy berhasil untuk meng-end salah satu pemain lagi kali ini, di mana wow, lihat circle-nya ini. Wow, ini nyulitin banget tau. Circle-nya bener-bener ngerjain banget karena shifting-nya bener-bener jahat banget. Dan sementara itu lihat dari BN Silence masih berusaha untuk membungkam saat ini, nggak mau memberikan sedikit petunjuk juga ke arah tim Vest Clan. Tentu Tony K akan coba mendapatkan informasi lebih kah, akan coba dicari kah, coba memfortingan ternyata dari fortingan vehicle dari arah tim Vest Clan. Iya, dan kali ini karena adanya perubahan circle yang cukup jahat ya, ini mereka sudah harus buru-buru banget, apalagi lihat bagaimana EVOS dan juga dari kedua tim lainnya, mereka harus buru-buru melakukan rotasi.
Yes, betul. Dan dari Bigetron juga akhirnya kita bisa melihat pergerakan dari tim Bigetron yang udah mulai masuk juga ke area sekitaran perkotaan dari Pochinki dan sementara di bagian luar dari The Xavier Rebels. Berusaha untuk ngeluk juga ke arah angle tim-tim yang udah mulai masuk dalam jangkauan mereka itu dari APG Esport. Tapi di bagian lower ground lihat kedatangan tamu dari arah tim Infinity. Iya, sudah mulai dipantau aja dari The Xavier Frankie Infinity. Sudah ingin mengamankan daerahnya masing-masing, begitu pula dengan adanya 2-3 tim lain bahkan dengan Bigetron juga. Kali ini masih mencoba untuk menahan aja satu kendaraan yang masih berusaha untuk diamankan. Kalau nanti misalnya ada peperangan di open field bisa banget untuk dijadikan konfon dan juga forting. Yes, betul. Dan juga nice try tentunya untuk tim EVOS dan juga Genesis Dogma. Mengingat ini masih game yang pertama, masih ada 4 match lagi tenang dan Bigetron mereka masih bisa survive masuk dalam top 10. Dan sementara itu lihat dari bagian luar lainnya Mr. Vibe berusaha untuk spread dan juga ke arah smoke dari arah tim War Rifles. Spreading dilakukan dan lihat spread shotnya berusaha untuk mendapatkan hit marknya ke arah tim War Rifles. Yes, berusaha untuk melakukan blind spray aja. Semoga bisa mendapatkan sedikitnya damage, tambahan damage place-nya. Tapi sayang sekali belum ada yang berhasil ditumbangkan. Sementara itu lihat bagaimana kali ini dari Four Rivals. Satu orang berhasil ditumbangkan juga. Kali ini sudah mulai bermain granat. Tapi sebelum berhasil melemparkan granatnya, tapi ternyata dia terkena sniper. Yes, betul. Banyak banget titik-titik yang harus dijagain oleh tim-tim lain dan banyak banget blind spot yang bisa dimaksimalkan oleh tim lainnya juga. Dan sementara itu dari Beer 11 juga berusaha untuk memainkan utility-nya, berharap akan connect ke arah target. Sementara itu Geek Fam juga masih berusaha untuk bisa survive di bagian bibir circle. Sementara itu Vase Clan benar-benar menjaga bagian bibir circle-nya dengan sangat baik. Dimana kita tahu ya tadi itu posisinya memang sebelah kirinya itu cukup open field. Dimana dengan ada circle yang makin mengecil kayak gini, semua orang langsung melakukan rotasi dengan sedemikian rupa, secepat mungkin. Ini kenapa akhirnya sniper sangat amat harus diwaspada. Dan dimana kali ini dari Yegon Galaxiels juga sudah langsung menghadapan langsung dengan Geek dan juga Faze. Ya, betul banget. Dan dari Yangon Galacticos berusaha untuk split up juga, di mana Tamyo masih berusaha untuk menjaga bagian belakang mereka, berusaha untuk mendapatkan angle yang lebih enak lagi. Dan sementara itu bagian high ground coba disecure oleh Geek Fam, di mana dari seorang sniper ternyata semakin terdepan lagi, semakin dekat lagi dengan pertahanan dari tim Vasquez. Dan lihat tapping and fire-nya connect dari seorang snipe. Yap, dan kali ini dari Infinity Mela sudah mendapatkan low ground compound yang cukup enak banget untuk langsung membidik ke arah The Xavier. Tapi kali ini dari Lamborghini juga masih menahan aja posisinya, nggak mau terlalu rushing juga. Mereka ingin berlebih hati-hati lagi, apalagi kita sudah memasuki late game ya, Windy. Yes, betul banget. Udah circle yang kelima dan saat ini lihat dari Infinity masih berusaha untuk memberikan pressure lagi ke arah tim The Xavier. Tapi lihat Frankie di bagian atapnya ternyata terpick dari arah tim Yangon Galacticos, salah satu tim dari PMCO wildcard kita. Iya, dan kali ini dari Geek Fam sudah ingin melakukan rotasinya, tapi sudah melihat ada posisi dari Faze sudah terspot. Tapi kali ini masih berusaha untuk melakukan rotasinya dengan cukup cepat karena circle semakin mengecil. Sudah masuk circle yang ke-6. Yes, dan bahkan Grenade Eliminator berhasil bisa diamankan oleh seorang Snipe. Dan sementara itu lihat Snipe dari tim Geek dan juga seorang Saint masih berusaha untuk mengkikis abis tim-tim yang masih kesulitan untuk bisa masuk, bisa survive. Dan sementara itu Vase Clan masih terus menerima beberapa tappingan fire yang cukup mendalam dari arah tim Geek Fam. Yes, Faze menggunakan vehicle saya sebagai salah satu forting juga. Tapi di sisi lain zonanya pedih banget, mau nggak mau dari MR5. Ternyata dia harus take-down juga Blue Zone. Ya bukan main-main, kali ini 4 tim totalnya sudah tereliminasi. Bigetron Red Alliance salah satu-satunya bahkan kali ini perwakilan dari Indonesia yang masih bertahan. Ya, setuju banget. Dan juga mereka juga harus lebih bergerak lagi karena kompon mereka tidak masuk dalam circle yang selanjutnya. Sementara itu di bagian depan mereka banyak banget tim-tim yang mulai mengamati. Lihat Zuxi, aku tidak terlihat, jangan spot karena bagian Zuxi. Tapi justru cukup low juga SP-nya ternyata di-pick juga oleh tim lain. Sementara itu lihat rotasi dari tim Bigetron Red Alliance harus dipatahkan oleh tim Axis. Itu dia dari 4K sudah melakukan spray down karena Bigetron Red Alliance. Dua orang Juxi bahkan harus hilang. Kali ini Bigetron tereliminasi. Yes, betul. Dan juga nice try tentunya untuk tim Bigetron masuk dalam top 6. Dan sementara itu lihat dari seorang Lord juga knock out lagi. Sementara itu Zain mendapatkan satu buah confirm elimination kembali. Dan lihat total confirm elimination dari Geek Fam, 15 totalnya Thalia. 15 elimination ini gila banget. Dan kali ini dari Geek masih mencoba untuk bermain granatnya. Dia sudah melakukan smoke juga, dimana untuk memblind spot vision dari lawan-lawannya kali ini. Yes, dia berusaha untuk menutup angle dari berbagai sisi yang berbeda, berusaha untuk mengamankan tim-tim luar lainnya karena mereka nggak bisa nge-pick ke arah tim Yangon. Makanya mau nggak mau mereka harus bisa mendapatkan setup utility lebih lagi. Dan sementara itu lihat ada pergerakan split juga dibangun oleh tim Geek Fam, tapi terspot begitu saja posisinya oleh tim The Xavier. Granatnya terkena damage flash dari Lamborghini dan kali ini sudah langsung di spray dan satu orang knock dari The Xavier. Pertarungan makin sempit
sempit lagi, makin sengit lagi menyaksikan circle kita yang semakin kecil juga kali ini. Yes, dan The Xavier juga harus kehilangan satu playernya lagi, menyisakan 2 player aktif mereka dan Yangon Galacticos. Last man standingnya OneSec masih bisa bertahan, berusaha untuk menahan di bagian bibir circle untuk saat ini, tapi akan coba diamati juga oleh seorang Gatani dari tim Infinity. Di satu sisi Infinity kali ini masih full banget manpowernya, mereka masih berempat, begitu pula dengan adanya Geek. Dua timnya cukup kuat dan langsung aja terjadi baku hantam di spray down dari Geek mencoba untuk mengalihkan pandangan, tapi sementara itu Infinity sudah langsung melontarkan granat yang matang ke arah lawan-lawannya yaitu Axis. Yes, betul, Falcon Grenade tadi coba dimatakan, sementara itu lihat dari seorang Nuzi lagi-lagi berhasil bisa mendapatkan satu buah pick off-nya ke arah tim Geek Fam dan akan coba langsung digempur keberadaannya oleh tim Infinity. Dan sementara lihat Axis akan coba backup sedikit, akan coba nge-split lagi, berusaha untuk menyelamatkan lagi daerahnya mereka, berusaha untuk menyelamatkan lagi compound mereka. Dan sementara itu Infinity semakin berani lagi untuk bisa nge-push ke arah pertahanan daripada tim Geek Fam. Infinity ingin melakukan rushing kali ini ke arah Geek Fam dan mencoba untuk langsung mendapatkan end ke arah satu pemainnya. Geek mencoba untuk menolong tapi langsung aja di spray down satu demi satu pemain dari Geek. Mereka masih cukup kuat, tapi di sisi lain 3 lawan 1, satu lagi tumbang dari Geek mencoba untuk mendapatkan vision yang terbaik dari Infinity, mengambil ke arah high ground juga di sini. Yes, betul, dan last man standingnya berhasil bisa didapatkan oleh Infinity dan lihat total poin lagi kembali didapatkan oleh tim Infinity. Dan lihat nih juga dari arah bagian luar lainnya Axis masih berusaha untuk mengamankan bagian gerejanya untuk saat ini, dan mereka kacang susu dikirim untuk bisa mendapatkan vision yang lebih tinggi lagi untuk bisa nge-lock juga angle-nya ke arah tim Infinity. 3 tim bersisa sudah akan memasuki circle yang ketujuh, di mana semua tim sudah harus baku hantam lebih pasti lagi, smoke bomb di mana-mana, tapi kali ini sudah langsung di spray down. Lamborghini-nya tumbang dan kali ini dari Axis masih bisa bertahan dengan ada Infinity. 2 tim bersisa kali ini. Yes, dan juga utility setup akan coba dimainkan oleh seorang Mika, akan coba mendapatkan sebuah knockdown, tapi ternyata Lugang yang terspot tapi masih bisa memberikan counternya. Knockdown lagi kembali terjadi karena tim Axis, dan sementara itu Nuzi masih berdiam diri berusaha untuk menemukan timingnya untuk bisa nge-pick off lagi ke arah tim Axis. Yes, outplay dan juga kontra yang bagus banget tadi. Dia cukup sekarat tapi justru dia yang mendapatkan 1 poin knock ke arah lawannya. Tapi kali ini dari granat smoke bomb semoga semuanya sudah dilontarkan untuk melakukan rotasi dengan cepat, di mana blue zone di circle kita yang ketujuh udah bukan main lagi pedihnya. Yes, dan lihat Nuzi udah mulai semakin terdepan, berusaha untuk berkamuflase dengan smoke yang di setup malah oleh tim Axis. Dan sementara Nuzi berusaha untuk menjadi ninja, berusaha untuk memberikan suppressing attack, dan itu dia Varys akan terspot posisi tapi masih belum bisa ditumbangkan oleh seorang Nuzi yang akan cari yang kedua kalinya. Kesempatan knockdown didapatkan oleh seorang Logan, dan lihat ready terjadi juga, dan lihat one view situation antara Foki dan juga Mela, dan bahkan winner chicken dinner berhasil bisa diamankan oleh tim Infinity. Winner chicken dinner untuk tim Infinity, di mana kali ini mereka berhasil untuk mendapatkan poin pertama, placement poinnya. Dan good game juga, nice try bagi perwakilan dari Indonesia, di mana tadi Bigatron Rat Alliance sudah berjuang semampunya menjadi satu-satunya perwakilan menuju ke arah late game. Yes, betul banget, dan melihat total perolehan poin yang berhasil bisa dikumpulkan oleh tim Infinity itu ada 10 total elimination, dan ini berarti yang menandakan chicken yang kedua kalinya untuk tim Infinity. Wow, 10 total elimination, di mana tentu saja Infinity masih mengejar lagi untuk poin-poinnya ya di Super Weekend kita kali ini. Tapi